Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai pemrograman fungsional pada JavaScript. Mari kita mulai. Fungsi merupakan solusi pada pemrograman yang sangat membantu pengembang ketika ingin menjalankan kode program yang sama. Fungsi biasanya didefinisikan dengan baik untuk menyelesaikan sebuah task tunggal sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu dan usaha pengerjaan. Untuk mendeklarasikan fungsi pada JavaScript, kita diberikan beberapa cara. Cara pertama adalah menggunakan keyword function, diikuti nama fungsi dan kurung biasa yang bisa saja berisi parameter atau argumen. Isi dari fungsi berada di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Cara kedua adalah menggunakan fungsi ekspresi. Bentuk ini mirip seperti deklarasi variabel, namun isinya berupa fungsi. Pada JavaScript, fungsi juga dapat dibentuk dengan cara menggunakan konstruktor, yaitu dengan tambahan keyword new diikuti dengan konstruktor function. Kita bisa memasukkan parameter di dalam konstruktor function, misalnya pada contoh var_a dan var_b yang akan mereturnkan sebuah nilai dalam bentuk string return a kali b. Berarti kita membuat sebuah fungsi kali yang menerima dua parameter var a dan var b, dan isi dari fungsi berupa return a kali b. Cara lain untuk membuat fungsi adalah menggunakan bentuk row function. Bentuk ini merupakan bentuk baru dari standar ES6. Cara penggunaannya adalah dengan mendefinisikan fungsi seperti ekspresi, namun dengan bentuk yang lebih singkat. Pada contoh diperlihatkan, kita membuat fungsi square yang menerima dua parameter atau argumen, x dan y. Isi dari fungsi adalah x dipangkat dengan y. Setelah fungsi berhasil didefinisikan, kita sudah bisa melakukan pemanggilan fungsi. Pada contoh terlihat pemanggilan fungsi hello tanpa parameter yang akan menampilkan kotak dialog halo selamat datang. Pemanggilan fungsi dapat dilakukan pada JavaScript ataupun atribut HTML berbasis event seperti onClick. Pada contoh diperlihatkan ketika tombol klik di sini ditekan, maka fungsi hello akan dijalankan. Isi dari atribut event onClick dapat berupa fungsi yang telah didefinisikan di internal script ataupun external file JavaScript. Berikut adalah contoh lain pemanfaatan fungsi pada atribut event pada elemen HTML A. Terdapat banyak atribut event yang dapat digunakan pada elemen HTML yang dapat menjalankan perintah JavaScript. Selain onClick, terdapat onBlur, onChange, onKeyDown, dan lain-lain. Atribut event ini biasanya digunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Berikut adalah contoh penggunaan atribut event onMouseOver. Ketika mouse ada pada pop-it, maka fungsi over akan dijalankan dan mengupdate isi dari teks menjadi mouseover aktif. Berikut contoh lain pemanfaatan JavaScript pada atribut event HTML yaitu onKeyUp. Hal penting lainnya pada fungsi adalah parameter. Fungsi dapat menerima parameter masukan ketika pemanggilan. Parameter fungsi dapat kosong, satu atau banyak nilai. Jika kosong, cukup dikosongkan saja. Jika lebih dari satu, maka dituliskan dengan pemisah tanda koma. Perhatikan contoh, kita membuat sebuah fungsi generate string yang menerima satu parameter atau argumen.
parameter tersebut digunakan dalam isi fungsi. Setelah didefinisikan dengan sebuah parameter, maka saat pemanggilan wajib ada satu parameter juga yang dikirimkan. Pada contoh kali ini, kita membuat beberapa fungsi dengan bentuk row function. Bentuk ini cukup sederhana, namun kita harus sangat berhati-hati dalam penggunaannya, supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak disengaja. Bentuk pemanggilan row function sama dengan fungsi biasa. Sekarang, mari kita pelajari pemrograman fungsional. Inti dari pemrograman fungsional tidak bergantung pada data yang berada di luar fungsi dan tidak akan mengubah data yang berada di luar dari fungsi. Pemrograman fungsional cocok untuk bahasa pemrograman yang mendukung konsep first class. Maksudnya, entitas dapat dioperasikan dengan cara yang sama seperti entitas lainnya. Misalnya, fungsi dapat diassign pada variabel, pada parameter, ataupun sebagai return dari fungsi lainnya. Pendekatan fungsional memiliki beberapa keuntungan, seperti kode program yang jelas, penggunaan sintaks yang efisien, pemanfaatan abstraksi sehingga kode program dapat lebih mudah dikembangkan, serta mengurangi potensi terjadinya kesalahan. Pendekatan fungsional memiliki perbedaan dengan pendekatan imperatif. Pemrograman imperatif biasanya mendefinisikan struktur data dan melakukan proses manipulasi data untuk mencapai luaran yang diharapkan. Pada pemrograman fungsional, kita biasanya menggunakan fungsi filter, bisa berupa filter, map, reduce, ataupun lainnya untuk mendefinisikan fungsi dan memanggil fungsi tersebut sesuai kebutuhan. Keuntungan dari pendekatan fungsional tidak terbatas pada penilaian kode program yang baik, namun juga peningkatan dalam proses pengembangannya. Mari kita lihat contoh pemanfaatannya. Pada pendekatan imperatif, solusi dapat berupa proses iterasi pada kumpulan data. Setiap proses iterasi dapat diproses dengan menggunakan struktur data tertentu. Misalnya untuk kasus ini berupa array. Pada pemrograman fungsional, digunakan fungsi filter yang menerima parameter berupa fungsi lainnya. Misalnya, untuk contoh diberikan fungsi filter yang menerima array function sebagai parameternya. Salah satu hal terpenting dari pemrograman fungsional adalah penggunaan pure function. Maksudnya adalah fungsi yang jika diberikan argumen yang sama, maka akan mengembalikan luaran yang sama pula. Pure function lebih sederhana, mudah diprediksi, dan mudah diuji. Isi dari pure function tidak terpengaruh dari variabel yang berada di luar dari scope function. Pure function mengacu pada variabel dan argumen yang ada di dalam scope function saja. Ciri-ciri dari pure function adalah fungsi akan mengembalikan nilai yang konsisten dengan argumen yang sama. Artinya, tidak tergantung pada variabel yang ada di luar fungsi. Fungsi tidak menyebabkan side effect apapun. Misalnya, operasi menampilkan teks pada konsol, mengubah objek yang mutable, deklarasi ulang variabel, dan lain-lain. Mari kita lihat contoh dari pure function. Fungsi pertama hanya mengembalikan string berupa selamat datang dan diikuti dengan isi argumen nama. Fungsi kedua mengembalikan nilai faktorial sesuai dengan argumen n. Berikut adalah contoh bentuk impure function. Fungsi yang pertama, fungsi lulus, dipengaruhi oleh variabel nilai min yang berada di luar dari skop fungsi lulus. Fungsi kedua, fungsi faktorial yang memiliki side effect berupa penulisan teks pada konsol. Pemrograman fungsional melarang adanya perubahan dari luar skop, sehingga kita dapat menggunakan keyword const pada JavaScript. Penggunaan const pada variabel
yang mempengaruhi isi fungsi dapat mengubah impure function menjadi pure function. Hal ini karena keyword const akan memaksa nilai pada konstanta itu tidak berubah lagi. Pada pemrograman fungsional, fungsi untuk permasalahan kompleks dapat diselesaikan dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang lebih sederhana. Untuk proses penggabungan ini, kita bisa melakukannya dengan mengirimkan parameter berupa fungsi lainnya, seperti f buka kurung, g buka kurung, x tutup tutup. Konsep ini disebut fungsi komposisi. Di bidang matematika, biasanya dikenal dengan FOG. Fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Pada contoh diperlihatkan cara menghitung nilai faktorial dengan menggunakan pendekatan imperatif. Proses faktorial dapat dihitung dengan menggunakan bantuan perulangan. Pada pemrograman fungsional, kita bisa menggunakan konsep rekursif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat rekursif. Pertama adalah menentukan base case. Base case yang akan membuat proses rekursif berhenti, atau kita sebut kondisi terminal. Kedua adalah adanya recurrence atau pemanggilan fungsi rekursif yang melibatkan parameter yang nilainya menuju ke kondisi terminal. Untuk contoh ini, fungsi faktorial akan berhenti saat n bernilai 0, dan pada recurrence, parameter akan terus dikurangi nilainya untuk bisa mencapai nilai terminal 0. Higher order function adalah fungsi yang menggunakan fungsi lain sebagai parameter atau sebagai hasil return dari fungsi. Kelebihan dari penggunaan higher order function adalah kita bisa melakukan chaining. Chaining adalah proses menggunakan return dari sebuah fungsi sebagai argumen untuk fungsi lainnya. Pada contoh ini diperlihatkan adanya fungsi invoke if yang akan memilih fungsi mana yang akan dijalankan sesuai kondisi. Pada pemanggilan invoke if pertama, kondisi true akan menyebabkan show welcome dijalankan. Pada pemanggilan invoke if kedua, kondisi false akan menyebabkan show unauthorized yang dijalankan. Pemanfaatan higher order function pada array dapat dilihat pada fungsi map, reduce, filter, dan lain-lain. Querying merupakan teknik transformasi fungsi yang memiliki beberapa argumen. Fungsi yang dipanggil dengan beberapa parameter sekaligus dapat kita ubah menjadi pemanggilan satu persatu parameter. Setiap fungsi tersebut harus mengambil setiap parameter yang telah ada. Pada contoh kali ini, kita bisa melihat perbedaan tanpa querying, di mana perkalian antara tiga parameter atau argumen. Semuanya dipanggil sekaligus. Dengan querying, setiap parameter akan dibuat dalam bentuk pemanggilan yang terpisah-pisah. Demikianlah penjelasan mengenai pemrograman fungsional. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.